Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adikku, rekan-rekan remaja dan pemuda, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mengampuni dan bukan melukai. Nah, berbicara mengenai luka, setidaknya ada dua luka yang biasa kita alami atau pernah kita rasakan dalam hidup ini. Luka yang pertama adalah luka fisik, ketika seseorang mendorong kita dengan sangat keras, lalu kita terjatuh. Ada bagian dari tubuh kita yang tentu lecet dan terluka. Atau ketika kita terkena dengan benda yang berbahaya, itu pun dapat membuat kita terluka. Nah, luka yang kedua memang tidak terlihat secara fisik, tetapi dapat dirasakan di hati kita. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati kita, baik teman kita, orang tua, maupun orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Atau ketika seseorang tidak mau berteman dengan kita, ketika seseorang menyudutkan kita, dan banyak hal-hal lain yang kemudian menyakiti hati kita. Nah, ketika hati yang terluka, seperti tadi saya bilang, ini bukan sesuatu yang kasat mata, yang nampak, tetapi dirasakan dalam hati seseorang. Nah, dunia ini seringkali juga menawarkan jawaban yang keliru. Kalau kamu dilukai, kamu harus membuat orang lain juga terluka. Kalau kamu disakiti, kamu harus menyakiti mereka lebih dari apa yang kamu rasakan. Prinsip ini yang kemudian seringkali terjadi dalam kehidupan. Kita merasakan dengan baik rasa sakit tersebut, lalu kita melukai orang lain. Padahal kita tahu bahwa rasa sakit itu tidak menyenangkan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk memilih mengampuni daripada melukai. Meskipun tentu tidak mudah, meskipun tidak dapat dihindari kita melukai orang lain, tetapi hari ini kita mau menyadari bahwa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya menjadi teladan yang meneladankan kepada kita bagaimana kita hidup dalam pengampunan. Minggu ini kita akan masuk dalam Pekan Suci, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Paskah. Kita akan bersama merenungkan bagaimana Kristus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita manusia. Dia berjuang memberikan hidupnya hingga mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus setiap kita. Maka panggilan kita sebagai orang-orang yang diampuni adalah untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita hidup dalam pengampunan, meskipun tidak mudah melupakan apa yang orang lain lakukan yang menyakiti hati kita, tapi Tuhan telah memberikan teladan bagaimana Dia bersedia mengampuni kita, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama kita dan bukan melukai mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memasuki Pekan Suci dan menghayati pengorbanannya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.